Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini nanti akan saya bahas tentang perancangan user interface ya. Jadi kemarin saya sudah kasih pengantar untuk IMK. Sekarang kita ke materi kedua, yaitu perancangan user interface. Seperti saya bilang di awal bahwa memang fokus untuk IMK adalah di interface ya. Jadi nanti bagaimana sih kita membuat interface yang memudahkan interaksi antara manusia dengan komputer. Kenapa sih harus interface? Jadi memang interface paling banyak digunakan dalam interaksi dengan komputer. Ya, manusia dengan komputer ya tentunya. Jadi interface-nya mulai bermacam-macam, kita bisa menilai bahwa oh ini interface yang nyaman, ini yang tidak, dan seterusnya. Nah, perancangan interface itu nanti ada beberapa yang harus kita pahami ya. Jadi pengembangan user interface itu nanti biasanya menggunakan 3 cara ini. Yang pertama itu ubah kebiasaan dari software profesional. Jadi kita tidak perlu untuk merancang sesuai dengan yang apa yang akan kita pikirkan, tapi kita gampangannya itu niru dari software yang sudah profesional, yang sudah pro. Biasanya kalau software yang sudah pro itu kan interface-nya sudah diteliti lebih lanjut dan mereka melakukan survei dan macam-macam. Jadi bisa dipastikan bahwa interface dari perusahaan-perusahaan atau vendor dari software profesional itu sudah bagus ya. Jadi cara pertama itu ubah kebiasaan dari software profesional. Artinya kita akan meniru dari apa yang dilakukan oleh software-software yang sudah profesional. Yang kedua yaitu memanfaatkan body of knowledge yang berkembang tentang perancangan UI. Jadi memang di UI itu ada beberapa tren ya. Jadi tren-tren apa sih tren sekarang? Misal tren sekarang itu pakai tab misalkan. Kalau di smartphone itu aplikasinya menggunakan tab, maka kita nanti menggunakan tab di interface kita. Nah, jadi kita itu mengikuti tren. Jadi memanfaatkan body of knowledge yang sedang berkembang saat ini. Apa sih trennya sekarang? Nah, harus kita lihat agar bisa menyesuaikan dengan keadaan di lapangan ya. Yang ketiga, menggunakan metode perancangan UI dengan teknik yang umum digunakan. Jadi ya umumnya gimana kita ngerancang sebuah UI, yaitu yang kita lakukan. Kemudian apa sih yang harus kita lakukan nanti saat merancang sebuah UI? Ya ini. Jadi yang harus kita perhatikan nanti adalah ada user compatibility, product compatibility, task compatibility, workflow, konsistensi, dan lain sebagainya. Apa sih ke semua itu? Nah, nanti kita bahas ini ya. User compatibility adalah bagaimana kita merancang interface itu sesuai dengan isiannya. Jadi yang saya maksud seperti ini, seperti di gambar itu dicontohkan. Semisal jenis kelamin. Jenis kelamin itu sangat-sangat tidak sesuai jika dibentuk dengan inputan teks ya. Jadi lebih cocoknya kita menggunakan drop down atau radio button. Karena sangat tidak mungkin jenis kelamin kita isi seperti biasa. Lah itu yang dimaksud dengan user compatibility. Jadi isian itu sebisa mungkin pengisiannya valid ya. Kayak gitu. Jadi nanti khawatirnya kalau diberikan sebuah inputan teks maka jenis kelamin itu nanti akan diisi secara ngawur. Padahal harusnya adalah laki-laki atau perempuan seperti itu. Radio button bisa jadi opsi, drop down bisa, toggle button juga bisa. Jangan sampai menggunakan teks atau checkbox ya. Kalau checkbox kan malah bisa pilih dua-duanya, jadi tambah masalah. Kenapa kita harus membuat seperti itu? Selain untuk validasi isian, selain itu adalah seperti ini. User itu tidak semuanya sama. Ada yang memang mengisinya secara valid, ada yang memang isinya awur-awuran kan seperti itu. Nah, untuk menghindari hal itu maka formnya itu dirancang sudah bisa memvalidasi isian kan, gampangannya gitu. Jadi kurang lebih untuk gambaran user compatibility adalah seperti itu ya. Kemudian product compatibility. Jadi kompatibilitas antar produk harus diperhatikan ya.
Semisal contohnya adalah saya punya file yang terbuat dari Office 2010. Ternyata terkadang saat dibuka di Office 2007 spasinya hilang. Nah, itu yang dinamakan product compatibility. Jadi sebisa mungkin memang versinya lebih tinggi tapi setidaknya bisa dibuka. Itu nggak akan terjadi jika dari versi Office 2016 ke Office 2010, 2013 nggak ada masalah, hanya ke 2007. Nah, itu yang dinamakan product compatibility. Jadi kita harus memperhatikan kompatibilitas produk dari versi yang lebih tinggi atau sebaliknya. Jadi tetap bisa dibuka ya, kan kayak kurang lebih seperti itu. Kemudian ada task compatibility. Jadi task compatibility itu adalah struktur dan aliran sistem. Aliran sistem itu urutan menunya ya, gampangan seperti itu. Urutan menunya itu harus sesuai dengan mendukung tugas dan karakteristik user. Semisal saya contohkan itu file ya. File itu berisi grafik, database, spreadsheet, comment. Kemudian satunya adalah laporan tahunan, memo, surat penawaran. Misalkan kalau memang laporan, maka menu yang dipasang di dalamnya adalah yang berhubungan dengan laporan, jangan sampai yang lain. Jadi apa yang dimunculkan secara visual pada menu-menu itu harus sesuai dengan karakteristik masing-masing. Ya. Jadi memang harus sesuai. Jadi laporan ternyata di dalam laporan ada pencarian, ada cetak. Nah, cetak harusnya bukan cetak, pencarian itu nanti ada menu cetak laporan. Nah, itu kan harusnya di menu laporan tersendiri yang nanti memang ada fitur cetak dan seterusnya. Itu akan memudahkan pengguna nanti jika kebingungan untuk mencari menu. Misalkan menu laporan, menu cetak ini kemudian di laporan, kan udah jelas hubungan antara menu ini dengan tadi ya, laporan dengan menunya sudah jelas. Jadi itu yang bisa digambarkan di task compatibility. Kemudian ada workflow. Jadi workflow itu urutannya harus jelas. Jadi urutan untuk menunya juga harus jelas. Semisal itu dicontohkan adalah menu gudang. Menu gudang maka urutan awalnya adalah barang masuk gudang dulu, kemudian barang keluar ke kantin, kemudian stoknya sisa berapa. Urutannya seperti itu. Kita tidak membuat menu yang urutan pertamanya adalah keluar ke kantin. Kan ya lucu. Barangnya kan belum ada. Harusnya barang masuk dulu, baru keluar, baru di stok. Kan seperti itu. Jadi sistem harus ditata dengan baik sehingga dapat memfasilitasi transisi maupun urutan pengerjaan tugas. Misal saya bikin menu lagi, misal gini. Menunya itu ada fakultas, prodi, dahuluan mana prodi sama fakultas? Harusnya duluan fakultas. Karena untuk menu tambah prodi harus ada isian fakultas, kan seperti itu. Maka menu fakultas harus didahulukan. Itu namanya workflow compatibility. Kemudian ada konsistensi. Konsistensi itu menunya sudah bisa ditebak. Jadi user itu dapat berpikir bahwa kemungkinan menunya seperti ini berdasarkan contoh menu yang lain. Ini contohnya USSD ya. Misalkan bintang 55 bintang 1 pagar, maka kemungkinan user akan berpikir bahwa pasti ada menu bintang 555 bintang 2 pagar atau bintang 3 atau bintang 4 dan seterusnya. Nah, itu kan sudah bisa ditebak karena user sudah bisa menerka kira-kira menunya seperti itu berdasarkan contoh di awal. Itu namanya konsistensi. Nanti saat membuat menu di interface di komputer juga harus berpikir seperti itu. Ya, berpikir seperti itu. Nanti pasti ada menu backup misalkan karena berhubungan dengan data. Nanti pasti ada fitur pencarian karena datanya kompleks, masih ada fitur pencariannya, kan seperti itu. Kemudian ada familiarity. Jadi konsep terminologi pada user interface harus dipahami oleh user dengan baik. Jadi familiar ya. User itu familiar dengan layout dari interface-nya. Misal contoh di gambar itu adalah ada tambah, simpan, edit, hapus. Pastinya sudah paham. Tambah itu untuk nambah barang baru misalkan. Simpan itu untuk
nyimpan habis diedit atau gimana, edit itu akan gimana dan seterusnya, cetak, desain dan seterusnya. Jadi memang itu dirancang seperti itu ya. Jadi agar user itu lebih mudah memahami menu-menu yang dihadapi nanti. Kurang lebih seperti itu nanti. Kemudian ada simplicity. Jadi di perancangan user interface, jadi yang sering terjadi adalah berusaha menyediakan seluruh fungsi itu dalam sebuah tampilan. Akhirnya tampilannya itu jadi kelihatan kurang menarik ya, karena terlalu banyak menu yang dibikin dalam satu interface. Jadi usahakan nanti tidak dijadikan satu tampilan gitu ya, terlalu kompleks nanti tampilannya. Jadi dipisah aja, misalkan untuk cetak di menu laporan, untuk tambah edit hapus ada di menu data misalkan, atau yang lain pencarian di menu pencarian khusus seperti itu. Untuk export import juga di dalam menu yang lain misalkan. Jadi sebisa mungkin untuk nyaman, jadi nggak terlalu banyak menu itu ya. Jadi untuk memudahkan user itu belajar untuk menggunakan aplikasi atau sistem seperti itu. Jadi jangan dicampur jadi satu, tetapi buat disusun dengan tertata dengan menu yang tidak terlalu kompleks dalam satu tampilan. Kemudian direct manipulation, jadi user itu langsung dapat melihat aksinya pada interface yang disediakan. Misal menghapus data, maka setelah menghapus data, usahakan data itu langsung di-refresh sehingga data yang lama tidak muncul kembali. Ini sering-seringnya terjadi jika kita seringnya pas kita membuat aplikasi ya, lupa tidak di-refresh, maka data yang dihapus masih tetap ada padahal sudah tidak ada sebenarnya. Ini salah satu contohnya saja. Jadi banyak yang lain contohnya. Jadi intinya saat kita itu memerintahkan sesuatu mekanisme pada aplikasi, maka sebisa mungkin aplikasi akan menampilkan hasil terbarunya. Kalau nambah berarti sebisa mungkin setelah tambah berhasil maka data itu akan muncul secara otomatis di layar misalkan. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian ada kontrol. Jadi ini sebenarnya memainkan sisi psikologi dari si pengguna atau user ya. Jadi dalam membuat pesan-pesan yang ada dalam sebuah aplikasi atau sistem, maka perhatikan kata-katanya. Jadi sebenarnya kadang-kadang itu dapat membuat frustasi bagi pengguna jika merasa diperintah oleh mesin. Contohnya, pesan silakan masukkan perintah dengan pesan siap menerima perintah. Kalau pesannya itu silakan masukkan perintah, maka seakan-akan kita yang diperintah oleh komputer, kan seperti itu. Walaupun kelihatan sepele ya bahasa-bahasa seperti itu, tapi kadang-kadang itu kondisi orang itu berbeda-beda. Jadi ada yang mungkin merasa tidak nyaman dan seterusnya. Jadi bisa dibandingkan dengan pesannya itu silakan masukkan perintah dengan pesannya siap menerima perintah. Jadi yang diperintah adalah tetap komputernya, kan seperti itu ya. Nah, itu hanya permainan kata-kata sebenarnya, tapi di sisi psikologi si pengguna itu mungkin berpengaruh sekali kan. Kemudian ada what you see is what you get. Jadi ini menggambarkan bagaimana tampilan visualnya itu harus sesuai dengan apa yang menjadi outputnya. Misal yang saya cetak halaman 10 di layar itu ya, profilnya halaman 10, ternyata yang keluar halaman 2 misalkan. Nah itu kan juga lucu. Harusnya itu memang apa yang kita lihat di layar itu nanti yang dihasilkan adalah seperti itu. Itu what you see is what you get. Kemudian flexibility, jadi mengizinkan banyak kontrol oleh user dan mengakomodir skill user yang mungkin bervariasi. Jadi memang kita sering ya mendengar aplikasi multi user yang bisa digunakan user bersamaan. Ada yang mungkin hanya bisa digunakan satu pihak saja dan seterusnya. Nah, untuk hal seperti itu maka flexibility-nya yaitu ini ya,
Jadi sebuah sistem itu sebisa mungkin bisa digunakan orang lain secara bersamaan. Tentunya itu didukung dengan perangkatnya ya, didukung perangkatnya. Tapi konsepnya adalah seperti itu. Jadi aplikasi itu tidak terbatas hanya bisa digunakan satu orang saja, tapi banyak pengguna bisa menggunakan sebuah sistem yang sama dalam waktu yang sama mungkin ya. Atau mungkin sistem itu juga bisa terkoneksi dengan berbagai aksesoris atau peralatannya. Semisal support dengan QR code, barcode dan seterusnya. Itu yang dinamakan flexibility. Jadi nanti kita merancang interface itu, maka kita harus sudah bisa, aplikasi kita atau sistem kita itu harus bisa terkoneksi dengan berbagai aksesoris yang ada. Aksesoris yang memang dibutuhkan untuk mempercepat kinerja dari sistem atau aplikasi yang kita bikin. Bayangkan kalau semisal kasir itu tidak dibekali dengan barcode atau QR code scanner ya. Berapa lama seorang kasir itu bisa nangani pembelian customer. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada responsiveness. Jadi komputer harus selalu merespon dengan segera setiap perintah dari pengguna ya. Jadi saat diperintahkan untuk simpan maka segera mungkin akan menyimpan. Mencetak maka segera mungkin mencetak. Seperti itu ya. Jadi responnya cepat, atau mungkin kalau prosesnya agak lambat, gunakan tampilan visual yang memahamkan si pengguna. Semisal karena nyimpennya itu data banyak misalkan, maka gunakan visual loader atau loading gitu ya. Jadi user itu tahu bahwa ini sedang proses. Jadi biar tidak ada feedback ke usernya ya, bahwa oh ini sedang proses dan seterusnya. Jadi jangan sampai user berpikir ini jalan apa tidak ya, kan seperti itu. Soalnya tidak tahu prosesnya. Kemudian ada invisible technology. Jadi si user itu tidak perlu tahu apa yang menjadi kompleksitas cara kerja sistem di balik layar ya. Yang penting di sisi pengguna itu menggunakan dengan cepat, tepat dan mudah ya. Kita pengguna juga nggak harus tahu sintaknya kompleks banget, enggak. Jadi memang disusun seperti itu biar untuk memudahkan pengguna dalam mengoperasikan sebuah sistem atau aplikasi. Jadi user itu sebaiknya sedikit mungkin mengetahui detail teknis bagaimana sistem bekerja, karena itu di balik layar kita nggak akan memikirkan itu. Yang penting tugasnya selesai, apa yang diinginkan oleh pengguna tercapai ya sudah selesai, kan seperti itu. Jadi yang penting outputnya ya. Jadi ini kemudian ada robustness ya. Jadi robustness itu sebuah sistem itu bisa menangani kesalahan umum yang diperbuat oleh si pengguna ya. Semisal softwarenya crash seperti itu atau non responding, maka softwarenya tidak akan menghapus data terakhir yang ada di tampilan terakhir, seperti itu kurang lebihnya contohnya. Jadi sistemnya itu bisa mencegah berbagai kemungkinan sistem itu tidak berjalan. Semisal contoh yang lain ya, aplikasi itu connect dengan server secara online, maka saat tidak mendapat jaringan offline, dia menjadi offline, maka mungkin bisa muncul peringatan bahwa sedang offline, maka seluruh menunya dinonaktifkan sementara lah. Seperti itu contohnya. Jadi robustness-nya, posisi sistem itu harus bisa menghindari itu tadi ya. Kemudian protection. Nah, ini sistem harusnya dapat mengamankan hasil kerja dari bencana karena kesalahan umum manusia. Misal hapus tanpa konfirmasi. Ini sempat ada menu seperti ini di Windows 10. Jadi defaultnya memang hapus itu tanpa ada konfirmasi. Padahal kalau nggak sengaja bagaimana, kan seperti itulah. Ini harus ada di aplikasi kita ya. Jadi protection.
Jadi mengamankan hasil kerja dari bencana karena kesalahan umum manusia, hapus tanpa konfirmasi dan seperti itu. Itu contohnya. Atau mungkin contoh yang lain semisal ada fitur untuk backupnya, misalkan backup otomatis dan seterusnya. Jadi misalkan kalau datanya hilang kita masih punya backupannya, jadi backupnya otomatis, mungkin bisa seperti itu juga. Jadi banyak cara untuk untuk merealisasikan protection ini ya. Dan yang terakhir adalah sistem harus mudah dipelajari oleh user pemula dan mudah untuk digunakan user pemula maupun yang sudah ahli. Jadi kita membuat tampilan itu juga bisa digunakan orang yang sudah punya kemampuan lebih atau orang yang baru belajar, sama-sama bisa menggunakan dengan mudah. Intinya itu. Jadi kita bangun interface itu juga harus diperhatikan beberapa faktor dari pengguna ya, mulai dari kemampuannya, bagaimana, kemudian pembelajarannya seperti apa, mudah apa tidak, tampilannya seperti apa, dan seterusnya. Nanti itu yang perlu diperhatikan. Nanti akan dibahas lebih lanjut beberapa model-modelnya ya. Jadi ini masih awal. Jadi kita harus saat bangun interface kita harus tahu, kita harus pertimbangkan beberapa hal seperti yang saya jelaskan tadi ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk materi yang ini ya, materi perancangan user interface. Nanti kita akan ketemu lagi di materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.